Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan praktik melalui tutorial online pada Fakultas Sains and Teknologi, khususnya di program studi Sistem Informasi di Universitas Terbuka ya. Salam dan perkenalan. Jadi yang pertama ya, saya ucapkan perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Irwanto. Di sini saya sebagai atau menjadi tutor pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop pada kelas ini. Oke, pada kegiatan praktik melalui tutorial ini kita menggunakan buku materi pokok pemrograman berbasis desktop dan panduan praktikum pemrograman berbasis desktop. Silakan cari bukunya di pustaka ya, di pustaka Universitas Terbuka. Jadi, yang jelas perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan Anda dalam tutorial atau tuton ini akan memberikan kontribusi 50%, yaitu di tugas 1, 2, dan 3. Dan 50%-nya itu dilihat dari nilai UAS-nya. Kemudian, jadi yang perlu diperhatikan adalah jika salah satu tugasnya tidak dikerjakan, maka nilai akhir mata kuliah menjadi E. Jadi harap tetap mengerjakan tugas 1, 2, dan 3. Nilai kelulusan mata kuliah berpraktik khususnya untuk pemrograman berbasis desktop ini minimal C. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya yaitu mata kuliah pemrograman berbasis desktop memiliki 3 bobot atau 3 SKS ya. Bobotnya ada 3 SKS. Secara umum membahas mengenai tentang konsep pemrograman berorientasi objek dengan perancangannya yaitu Unified Modeling Language atau yang dikenal dengan UML. Setelah mempelajari mata kuliah ini, para mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep PPO itu sendiri, ya termasuk tipe data, variable identifier, keyword, array, string, looping, ya struktur keputusan, misalnya if else, switch case, dan seterusnya. Kemudian mampu merancang UML itu sendiri, dan terakhir langkah membuat aplikasi nantinya. Nah, tutorial online pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop diberikan 15 aktivitas belajar. Materi yang akan dibahas pada kelas tuton atau tutorial online dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama, aktivitas belajar pertama yaitu konsep pemrograman berorientasi objek. Jadi nanti mungkin ada namanya tutorial-tutorial lain ya, dalam bentuk video dalam hal misalnya tipe data, variable identifier, dan keyword. Ini kan butuh aplikasi nantinya ya. Nanti kita coba nanti menginstal aplikasi JDK NetBeans-nya. Kemudian pertemuan yang selanjutnya ada array dan string, struktur keputusan if else. Kemudian keputusan yang lain tadi yang saya sudah jelaskan, ada namanya switch case, kemudian perulangan atau looping, kemudian ada UML, perancangan UML 1, 2 ya. Kemudian baru kita mulai ke PPO-nya yaitu abstraction and interface, inherence, kemudian encapsulation, polymorphism, kemudian exception, input output, operasi file. Yang terakhirnya nanti ada membuat aplikasi, mendesain yang secantik mungkin kalau sudah kita sinkronis dengan database-nya. Jadi diharapkan CPL-nya adalah membuat aplikasi intinya untuk mahasiswa di mata kuliah ini. Oke. Secara gambaran umum, aktivitas belajar di mata kuliah berpraktek ini sebagai berikut. Yang pertama, belajar mandiri dan tugas. Jadi mempelajari skenario praktikum bimbingan online. Ya, jadi kita sama-sama belajar nih. Saya juga belajar untuk memberikan tugas, memberikan tutorial baik asinkronus ataupun asinkronus. Mahasiswanya juga tetap belajar skenario praktikum bimbingan online-nya seperti apa. Kemudian mempelajari buku ya tadi ya, buku pemrograman berbasis desktopnya. Kemudian mengerjakan tugas 1, 2, dan 3 di masing-masing sesinya. Nanti sesinya ada ketentuannya, tugas 1, tugas 2, dan tugas 3. Untuk tugas 2, yang kedua yaitu tugas-tugas yang diharuskan mengerjakan secara mandiri, itu tugas 1 rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 1, tugas 2 ya rekamannya, tugas 3 rekaman dari pelaksanaan praktik tugas 3. Kemudian berperan secara aktif mahasiswanya nanti ya. Untuk mahasiswa di mata kuliah saya pribadi nanti mahasiswa berperan aktif secara aktif
dalam tutorial atau bimbingan melalui tadi tutorial online yang dilaksanakan secara asinkronus. Jadi saya akan buat video, mungkin saya upload di YouTube, kalian tinggal lihat saja di sistem, bukan di YouTube-nya ya, tapi di sistem LMS dari e-learning UT-nya. Kemudian yang kedua ada tutorial web atau web yang dilaksanakan itu ada 3 sesi ya, webnya maksimal itu 2 jam per sesinya. Nanti kita ada pertemuan webnya, nanti kita jelasin di selanjutnya. Nah, untuk webnya, untuk tugasnya sendiri itu tugas 1 ada di aktivitas belajar 4, nanti tugas 2 ada aktivitas di belajar 8, dan tugas 3 ada di aktivitas belajar 12. Jadi kini masih di aktivitas 1, nanti kita terus maju materinya sampai di aktivitas